Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, serta dari jajaran Bapak Bupati atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, berkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ta'zim kami pula sampaikan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda Kawali, ya insyaallah mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan ilmunya, dijadikan santri-santriwati yang selalu mendapat pandangan keridhaan Allah, serta dapat mendidik keturunannya menjadi keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus penyelenggaraan khul yang ke-8 Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Idi Khalidi bin Haji Suminta, dan juga almarhumah Hajah Juwairiyah binti Haji Suhaimi. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan insyaallah mudah-mudahan ditempatkan yang tertinggi di sisi Allah di dalam syurga Firdausul A'la, dan juga bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus akhil al-mahbub Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf mata anallah bituli hayati syarif. Kita doakan semoga guru-guru kita semoga panjang umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, yang insyaallah mudah-mudahan daripada guru-guru kita dijadikan sebuah mata rantai yang akan terseret masuk ke dalam syurga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. فحمدا لرب حصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة جهل والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا
fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama dengan harapan Allah berikan keridhaan kepada kita, dan kita minta juga kepada Allah dengan sekian banyak miliar nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaallah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Doa yang terkhusus, mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika yang dikatakan tentang acara haul tidak lain dan tidak bukan menceritakan tentang seseorang yang tertempel di dalam hatinya, yang menjadi cinta kasihnya, yang dibicarakan tentang hanya kebaikannya, maka orang tersebut akan mendapatkan nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, dari sekian banyak yang hadir dalam tempat ini, tidak mungkin kalau bukan karena cinta dikumpulkan di dalam tempat yang mulia ini. Kecintaan yang paling besar yang pertama kita berikan kepada Allah, yang kedua kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kepada guru mulia kita almarhum. Beliau adalah seseorang yang mendidik dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, yang telah mendidik keluarnya santri-santri yang dibanggakan, ilmunya yang insya Allah akan diberikan kemanfaatan dunia wal akhirah. Pepatah yang dikatakan laula murabbi ma araftu rabbi, jika kalau bukan karena guru-guru kita tidak akan pernah mengenal siapa Allah, siapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral hadirin, tidak ada nama yang paling mulia di dalam hati setiap manusia melainkan gurunya yang selalu ada di dalam hatinya. Jika seseorang telah mendapatkan pandangan keridhaan Allah dengan yang dimuliakan daripada guru-gurunya, maka orang tersebut tidak akan pernah dihinakan oleh Allah, melainkan Allah angkat derajat setinggi-tingginya. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ada satu buah kisah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib. Beliau memiliki satu orang murid yang cinta kasihnya diberikan kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang kita kenal Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau mengatakan, jika ada hamba Allah yang saat aku telah tiada mengirimkan Al-Fatihah kepadaku, jika dia tidak menyebut Syekh Ali Baras, maka Al-Fatihahnya tidak akan pernah sampai kepadaku. Syekh Ali Baras adalah seorang murid dengan ikhlas khidmah kepada gurunya. Beliau semua diberikan untuk pada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Di dalam satu buah kisah, Al-Habib Abdurrahman Al-Attas, beliau keluar dari rumahnya ingin mengajar, tidak ada satu santri pun yang hadir, melainkan Habib Umar jauh lebih dulu datang daripada murid-muridnya. Saat itu Habib Umar kembali lagi ke dalam rumahnya. Begitu keluar melihat santrinya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini dikasih kemuliaan sama Allah, dibutakan matanya dari kecil. Tapi beliau bukan hanya sekedar buta, zahir bisa kita lihat dalam keadaan buta, tapi hatinya dapat menembus hati orang-orang yang ada di hadapannya. Ini adalah manusia yang dipilih oleh Allah, seorang wali min awliyaillah. Tatkala beliau keluar dengan tongkatnya, dikejar seluruh santrinya, yang beliau mengatakan, tidak ada seorang murid yang beradab yang ada di hadapanku, melainkan mereka yang harusnya datang lebih dulu dibanding diriku, kata Habib Umar. Semua lari, tidak berani berdekatan dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ilal Habib dan Syekh Ali bin Abdullah Baras duduk
duduk sampai tersentuh daripada tongkat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau mengatakan, siapa ini? Ali bin Abdullah Baras. Kenapa engkau tidak lari bersama seluruh yang lain? Apa jawaban beliau? Habib, saya khawatir jika Habib lari mengejar mereka, Habib terjatuh, maka saya pun akan tertimpa dosa dari hal tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Seorang murid yang menjaga gurunya, seorang murid yang khidmah kepada gurunya. Habib Ali, Syekh Ali Baras tidak akan dimuliakan oleh Allah melainkan hanya sekedar membawa sendal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Syekh Ali bin Abdullah Baras tidak taklim dengan sesuatu yang khusus melainkan mendapatkan keberkahan ilmu karena beliau dekat dengan orang yang alim. Maka kita minta kepada Allah di malam ini berkah dari sahibul qaul. Insyaallah Allah berikan keberkahan ilmunya kepada kita. Amin ya rabbal ayyuhal hadirun rahimakumullah. Guru yang paling baik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru yang paling mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendidik yang terbaik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya manusia, binatang pun berakhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf, kalau kita lihat di sini Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, sekarang saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutin. Ini kira-kira kita mau ceramahnya serius apa santai? Serius apa santai? Kalau serius sama santai beda isinya ini. Serius santai boleh ya? Boleh ya? Saya kalau serius-serius juga ngeblank rasanya. Nggak pantas saya duduk di sini, depan saya guru-guru besar, orang-orang yang alim, orang-orang yang paham lebih tahu tentang bagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya ingin menyampaikan banyaknya kisah-kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan setiap murid-muridnya. Tapi saya ambil makalahnya dulu dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu. Beliau mengatakan, saya mau tanya sama semua jamaah yang hadir dalam tempat ini, pengen jadi anak yang soleh apa orang yang alim? Pengen jadi orang yang soleh-soleha atau jadi orang yang alim? Dua orang yang jawab. Mau soleh-soleha atau mau jadi orang yang alim? Nggak mau jadi orang alim. Alim, saleh. Itu minta tujuannya. Tapi sesuatu yang dinyatakan alim belum tentu soleh. Alim belum tentu soleh. Maling, tahu maling? Woi, maling. Tahu maling? Alim nggak? Pinter loh. Motor udah digembok, udah dikunci, masih bisa jalan. Itu alim. Koruptor. Woi, koruptor. S1, S2, S3, S doger, S cincau. Betul? Makan duit rakyat. Betul? Betul? Alim nggak? Pilih alim apa jadi orang soleh? Nggak jadi alim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya punya guru Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun. Beliau bilang kepada saya lagi keliling-keliling pondok asidku yang ada di Kuningan. Habib, sekian banyak santri yang ada saat ini, subhanallah, yang hafidh ada, yang hafidhah ada, yang alim ada. Kata beliau, anakku, saya tidak pernah meminta dan berharap keluar dari pondok ini orang-orang yang alim. Gak berharap. Tapi saya minta kepada Allah. Setiap malam saya sujud kepada Allah. Saya minta, ya Allah, keluarkan dari pondok ini semua santri-santriwati yang soleh-soleha. Subhanallah. Saya cari tahu nih, bagaimana kok bisa yang soleh. Orang yang soleh-soleha sudah pasti dia mengamalkan ilmunya. Tapi orang yang alim belum tentu dia menjadi orang soleh. Subhanallah. Dan di sini kesolehan itu berupa akhlak. Ini yang pertama. Modal hidup adalah akhlak, adab. Karena Nabi SAW
turun diciptakan oleh Allah, menyebarkan pertama kali hanya akhlak yang disampaikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak akan pernah segan berjumpa dengan orang-orang yang alim, seberapa alim pun dia akan aku hadapi di dalam perdebatan. Jika aku berjumpa dengan yang akhlak, aku lebih segan dengan orang yang berakhlak. Kenapa? Karena orang berakhlak, orang yang berakhlak dia mengamalkan ilmu akhlaknya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau sudah, kita tutup sama doa. Sudah paham belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham. Ayyuhal hadirin jamaah rahimahullah. Kalau ngomongin akhlak, Nabi Muhammad SAW terjadinya peperangan, ingat, sebelum terjadinya peperangan, Nabi menyebarkan agama Islam dengan Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat. Setelah peperangan akhlaknya hilang? Enggak, akhlak makin tinggi. Wa innaka ala khuluqin, akhlak yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Cerita tentang akhlaknya Nabi, ya Allah ya Rahman, kita mah nggak ada seujung kuku. Nenek Yahudi di depannya, mau lewat Nabi ditungguin sampai nenek Yahudi ini belok, baru Nabi lewatin. Itu Yahudi. Kalau kita bagaimana? Kumaha aing bae. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi SAW, binatang terdidik akhlaknya daripada baginda Rasul SAW. Ada satu keledai. Saya mau tanya dulu, kita cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Dusta. Betul? Kalau kita kan cintanya cuma bilang di ujung lidah. Kalau kata orang Kawali, love is blind. Woi, ngerti nggak lu? Cinta itu kotok, remang-remang, yang jauh jadi dekat, yang gembrot, oh gembrot. Dikata apa kalau kata cinta mah? Nggak, fitnah. Kalau dikata langsing mah, dikata apa? Semok. Betul. Itu kata cinta. Dan setiap cinta itu ada nilai. Cinta itu selalu harus ada pengorbanan. Oi. Cicing bae. Sedang menyatakan cinta. Neng, kumaha? Saya. Neng jawab, saya. Terus emam kan? Bener bahasanya, betul ya? Alhamdulillah, saya baru kali bahasa Sunda saya lancar. Karena cinta cuman ditanya makan, senang apa enggak? Senang apa enggak? Eneng nanyanya tuh ke cuman karena makan. Ada timbul perhatian yang lebih, cuman tanyain makan. Orang tua kita tiap hari nawarin kita makan apa enggak? Lu senang, lu senang. Bunga-bunga gitu, ada yang begitu? Enggak ada. Biasa aja. Lihat, cinta itu bikin orang gila. Eneng orang Kawali, orang Cikijing dah, Cikijing deketan. Cikijing ya. Orang Cikijing, Eneng orang Kawali. Nelpon Assalamualaikum Aho. Ini lagi cerita, bukan bohongan. Ini bohongan. Ini lagi perumpamaan tentang cinta. Iya Neng, where are you? Lagi di mana Neng? Di rumah lagi di mana? Di rumah Neng. Bisa ke rumah nggak Bisa.
Di rumah nggak ada orang nih, aho. Ini bohongan. Emang siap neng? Tinggalnya di mana Cikijing. Neng di jarak Kawali sama Cikijing jauh nggak? Kalau kata cinta dekat, betul nggak? Neng bilang, Neng nitip martabak, martabak telur ya, iya Neng. Begitu gerogoh kantong keluar duit 25.000. Udah tinggal segitu-gitunya. Lagi belum kerja nekat pacaran kan PA. Maaf Kiai, anak sekarang mah begitu. Anak sekarang kalau baru deket, ayah bunda, abi umi, begitu putus jadi janda. Amit na'udzubillah min dzalik. Jangan, nggak boleh. Allah udah jelasin kok di dalam Al-Quran, la taqrabu, jangan deketin. Bib, saya nggak deket, tapi jari lu, jari. Tikmet. Ayang, udah salat subuh belum? Segala salat subuh ditelepon. Dianya padahal cuman bilang habis salat subuh, udah, ini lagi mau nih. Oh ya udah, doain AA ya. Dia tidur lagi, salat juga kagak itu. Si Eneng nitip martabak, duit tinggal 25.000, lihat bensin udah nyender jarumnya. Betul. Kesiksa nggak? Kalau kata cinta mah nggak ada kesiksaan. Harus jalan ini motor, gimana caranya? Cari karomah. Betul nggak? 25.000 baru jalan, baru masuk daerah mana tuh? Kayaknya kok tahuan elu ya. Ini saya ngomong masih elu gue, nggak apa-apa ya. Anggap aja ngundangnya dari Jakarta, walaupun amplop isinya sama. Maaf Kiai, maaf Kiai. Ini mau panjang mau pendek nih ceramahnya nih. Panitia jangan dilem dulu amplopnya ya. Begitu di jalan, paeh motornya. Mati ya? Paeh. Ditaruh nih motor di pinggir jalan. Di pasar Cikijing, di Panawangan ada pasar nggak? Ada ya? Iya ada, tahuan situ sih ya. Ada tukang martabak di Panawangan. Jalan kaki nih, motor ditinggal 25.000, beli bensin apa beli martabak? Martabak apa bensin? Emang dasar PA. Padahal kita butuh motor, betul. Tapi karena cinta, yang diminta dulu dong. Begitu ketemu di pasar ada tukang martabak, dilihat menunya. Telur 4 28.000. Telur 2 18.000. Telur 3 23.000. Yang mana yang dibeli? Nomor 2 tetap yang dipilih. Kenapa? Yang telurnya 3 23. Begitu beli, terima kembalian berapa? Giliran duit cepet banget, giliran ilmu susah amat. Emang manusia tuh luar biasa. Padahal rezeki yang kita lagi ceritain bukan rezekinya dia. 2.000 sampai di kan martabak jadi bayar 23.000, 2.000 ada tetap di kantong. Jalanlah nih dari Panawangan sampai Kawali, dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Begitu jalan hujan geledek gede hujannya. Susah hidup, susah hidup. Kalau kata cinta mah nggak pernah susah. Inilah pengorbanan cinta. Tuh lihat. Padahal kan PA. Orang hujan-hujan dibilang pengorbanan. Mau beli payung, duit nggak cukup, masuk ke warung nggak ada payung harga 2.000.
ngelihat pohon pisang orang bedel pohonnya jadiin payung demi cinta. Sampai dikawali ketemu rumah Eneng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keluar bapak moyangnya. Kecewa nggak? Kecewa nggak? Kalau niatnya maksiat kecewa. Kalau niatnya ikhlas, cinta pasti akan diterima. Betul? Tatkala saat itu martabak udah keringetan. Jalan kaki dari Panawangan sampai Kawali udah keringetan. Lah coba panas-panas masukin plastik, ya keringetan nguap. Sampai di sana bapak yang buka, begitu dibuka, ada apa? Mau ngasih martabak, Pak? Iya, terima kasih. Ditutup pintunya. Dikasih masuk juga kagak, ditawarin minum teh kopi juga enggak. Kecewa. Kecewa. Kalau kata cinta mah, inilah pengorban. Begitu sampai di luar telepon, Neng, katanya bapak sama ibu nggak ada. Iya, maaf, tadi kondangan di belakang rumah. Saking cintanya, saat itu di telepon pertama nggak ditanya, emang bapak sama ibu kemana? Nggak ditanya. Cuman karena dia butuh martabak, hilang pertanyaannya, hilang. Coba seandainya cintanya itu kita berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sumpah demi Allah, wajib kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya cintanya kita cuman sampai manusia. Cinta sama Allah nggak ada batasan, cinta sama Nabi nggak ada batasan, cinta sama manusia ada batasan apa enggak? Ada batasan apa enggak? Saya mau tanya, ibu, Sare, Bu, cinta sama bapak? Enggak? Bahaya, Pak. Itu hati, Pak, yang bicara. Saya tanya sekali lagi, ibu cinta sama bapak enggak? Satu orang, Pak, yang jawab. Itu istrinya siapa itu? Tulus bener. Apa sih dia ngomong apa tadi? Ibu bilang cinta sama bapak. Sekarang saya mau tanya, bapak cinta sama ibu, Pak? Ini ntar pulang ibu dibisikin nih, Yang, kamu tahu besarnya gunung nggak, Yang? Enggak, cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Lah, bohong, bohong, hakul yakin bohong, gombal. Ibu nggak mau kalah, Pak. Istri ngebisikin juga, Ayang. Ya, Neng. Ayang tahu nggak dalamnya lautan? Belum pernah nyelam, Neng. Cinta Neng yang lebih dalam dari ada lautan yang ada di dunia ini. Bohong, Pak, jangan percaya. Bib, siapa bilang saya nikah ini dengan penuh cinta, Habib? Oh iya, saya mau tanya, Bu, bapak mati, kok amin, Bu? Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat? Tuh cintanya palsu. Bapak, saat ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat? Oh enggak, mendingan gua kawin lagi, Habib. Cintanya manusia cuman sampai batasan liang lahat, tapi cintanya Allah dan Nabi tidak akan pernah ada batasan. Ila yaumil qiyamah, Allah akan memberikan satu perintah kepada Nabi, ya Muhammad, berikan syafaat, obral syafaatmu kepada umatmu sehingga engkau berkumpul dengan umatmu di dalam surganya Allah. Tuh lihat, cintanya Nabi nggak ada putusnya. Kalau cintanya kita mah ya dibohongin dikit mengambek kita. Kita udah ngebohongin Nabi sering-sering, tapi Nabi masih terus sayang sama kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini berkah daripada guru-guru kita. Allah berikan ilmu yang manfaat daripada guru kita. Untuk apa? Menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi, agar apa? Menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang punya harganya di mata Allah, punya harga di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah.
Kalau ngomongin cinta, ada salah satu syair dari Maulid Ad-Diyaul Lami yang dikarang oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengarang salah satu kitab maulid ini, dikatakan, Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa, pertolongan yang akan ditolong oleh yang maha penolong. Bapak, ibu pernah minta tolong sama orang? Pernah. Selalu ditolong. Apalagi bahasa ngomong, minjem duit, ya jangan harap dah. Mau syafaat Nabi, mau syafaat Nabi. Nabi di dalam hadis mengatakan, barang siapa yang berziarah kepadaku saat hidup atau setelah tiadanya diriku, kata Nabi, dia datang ke Madinah, jaminannya akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Tuh, lihat. Bib, teboga duit. Gimana ziarahnya, Bib? Mahal. Nabi juga ada solusi kedua. Barang siapa yang berdoa setelah azan, hafal enggak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil wa ba'dhu maqamal mahmudan alladhi innaka la tukhlifun. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berdoa setelah azan dan dibaca doa ini akan wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh, diobral syafaatnya buat umat. Tapi ini yang kita telah lewatkan, kecintaan Nabi sama umat 14 abad yang lalu sudah dikorbankan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah berkorban untuk umat. Nabi selalu diberikan yang diminta hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah sholat sampai kaki bengkak, pernah? Oi. Pernah sholat sampai kaki bengkak? Pernah Habib asam urat? Betul nggak? Nabi kaki bengkak sholat buat siapa? Buat diri Nabi, buat umat sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Gak ada cinta yang lebih mulia melainkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala sedang beliau bersenda gurau dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang makan. Tiba-tiba malaikat Jibril turun dengan mengatakan, hal hataka hadithul ghasyiyah, diceritakan tentang siksaan api neraka. Berhenti Nabi, berhenti makannya, nangis Nabi, sampai ditanya apa yang membuat firman ini turun. Buat diceritakan tentang neraka oleh malaikat karena perintah Allah. Surga diceritakan, neraka diceritakan. Nabi Muhammad tidak lagi mendengarkan tentang surga karena aku telah masuk sampai ke dalamnya. Aku telah melihat bagaimana indahnya surga. Ceritakan kepadaku tentang neraka Jahannam, wahai Jibril. Disuruh ceritain tentang neraka Jahannam. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, neraka Jahannam apinya berwarna hitam, dalam sungguh sangat amat dalam, panas sangat sungguh panas. Apa jawaban Nabi? Ya Jibril, untuk siapa neraka Jahannam Allah ciptakan? Jawaban malaikat Jibril terdiam, tidak langsung dijawab oleh malaikat Jibril. Ditanya lagi yang kedua, wahai Jibril, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk siapa? Tidak dijawab juga oleh malaikat Jibril. Sampai yang ketiga kali Nabi Muhammad SAW bertanya, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, katakan kepada Muhammad, ceritakan untuk siapa aku ciptakan neraka Jahannam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya neraka Jahannam Allah ciptakan
untuk umatmu ya Rasulullah. La ilaha illallah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Neraka jahanam diciptakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu dengar, Nabi pingsan. Terbangun Nabi nangis terseduh-seduh. Sampai Nabi tinggalkan makannya, masuk ke dalam kamar. 3 hari tidak keluar, hanya cukup ibadah, dan ibadah kepada Allah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali mengetok pintu kamar Nabi, tidak dibuka sama sekali. Sampai mereka semua memohon kepada Siti Fatimah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, panggil ayahmu, lihat bagaimana keadaan ayahmu. Diketok kamarnya, terdengar suara. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau rindu dengan surga, suara surga, mendengar suara Siti Fatimah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perempuan di sini jadi bidadari surganya Allah, yang selalu dalam naungan daripada kemahnya daripada Siti Fatimah bintu Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdengar assalamualaikum ya Rasulullah. Dibuka oleh Rasulullah. Terdengar suara Siti Fatimah. Saat itu melihat Nabi dalam keadaan kurus, mukanya pucat. Yang ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan sehingga 3 hari engkau tidak keluar dari kamarmu? Apa jawaban Rasulullah? Ya Fatimah, Allah telah menciptakan neraka jahanam untuk umatku. Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Tidak lepas aku selalu bermohon kepada Allah. Di dalam doanya Nabi, Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Nih kita nih, kita yang bikin dosa, Nabi yang mohon ampun. Kita yang gak ibadah, Nabi yang nambel ibadah kita. Kita sampai gini hari, 7 hari nggak pernah kita nggak makan. Saya mau tanya, corona kemarin kita pusing apa enggak? Corona kemarin pusing apa enggak? Pusing. Kenapa? Teboga duit Habib. Betul nggak? Sarua aing juga. Jadwal Allah Kiai, yang ada semua batal. Subhanallah, pusing, tapi saya ambil hikmah. Corona kemarin berat badan saya naik 18 kilo, alhamdulillah. Makan tidur, alhamdulillah. Tapi begitu 3 bulan, liar aing liar. Pusing, tapi ambil hikmah dong. Saat corona kemarin 2 tahun Allah turunkan buat kita, khusus Indonesia, 2 tahun. 2 tahun. Woi. 2 tahun. Penyakit betah banget ya. Tuh kalau ngontrak udah 30 jutaan tuh Pak, 2 tahun tuh. Berapa tahun? Serem. Datang lagi mau nggak? Kenapa? Kan enak ibu sama bapak sering berduaan, ya kan? Betul nggak? Tuh Allah kan baik. Yang tadinya suami kerjanya di luar kota, begitu corona cicing baik di rumah. Betul? Iya Bib, kelamaan 2 tahun sumpek Bib, ngeliat laki dia lagi. Sama bapak juga begitu, ngeliat 2 tahun ibu rambutnya cepol aja, muka berminyak, bisa goreng tempe. Begitu kendus dikit, persis banget bau kompor. Betul pak. Dosa lu bu lo. Bu, ntar habis ini saya bahas tentang istri kepada suami, boleh ya? Bodoh amat. Mau boleh mau kagak, pokoknya saya buka nih hari. Biar punya malu dikit jadi istri. Udah dimodalin, kasih duit, masih aja begitu bentuknya. Kiai izin ya, boleh ya Kiai ya? Boleh ya? Nasehatin istri boleh ya? Boleh nggak Pak? Bapak mau kawin lagi nggak? Bapak mau kawin lagi nggak? Mau Pak. Sarwa aing juga. Tadi dulu deh, saya terusin dulu. Sampai mana tadi tuh? Kawin lagi. Kenapa? Kawin lagi katanya.
2 tahun, Bib. Sampai sekarang masih belum hilang di pikiran. Tapi saya mau tanya, sekali lagi saya tanya, 2 tahun kemarin corona pusing? Pusing? Rezeki Allah tutup nggak? Enggak. Sarapan masih? Makan siang masih? Sore masih nyemil kopi, singkong, ubi masih? Malam masih makan nasi? Malam masih nyemil Indomie? Yang lo pusingin apaan? Aha? Udut. Ambil tisu bakar. Pura-pura udut aja. Ada yang nanya sama saya, Kiai, ada yang nanya sama saya, Habib, kira-kira di sorga ada rokok nggak? Ada. Ada. Mau rokok lu? Di sorga ada, tapi ambil apinya neraka sono. Lah apaan yang nggak ada sih di sorga? Mau masuk sorga, mau masuk neraka? Sorga neraka? Cuman orang Kawali kalau saya tanya nih, masuk sorga masuk neraka, mikir. Woi, masuk surga masuk neraka? Ngimpi. Lah model kayak kita begini masuk surga kan lucu ya. Emang surga ada yang model kayak kita gini ada? Nggak ada. Kita amin. Saya juga ngerasa, saya bukan ngerasa diri saya soleh. Saya juga khawatir. Saya nih Kiai minta maaf. Saya selalu keluar dari rumah. Setiap saya jalan ceramah tuh saya bilang, ya Allah, seberapapun banyak orang hari ini, berikan 1 orang aja kasih hidayah, selamatin saya ntar yaumil kiamah. Yang kedua, seberapa banyak pun orang yang hadir, sekarang engkau kumpulkan kami di dunia, kumpulkan kami di dalam surganya Allah. Ini niat saya, Kiai, setiap saya keluar dari rumah. Tapi yang saya lihat begini maksudnya. Saya mau tanya, sholat kita khusyuk apa enggak? Enggak pernah khusyuk. Enggak pernah khusyuk. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan apa? Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Saatnya dia dibunuh, ngerasa aduh, tato. Enggak. Begitu dibunuh, sholat jalan terus. Sampai akhir salam, assalamualaikum, doa munajat sama Allah. Begitu selesai mau bangun kok sakit. Dilihat, ini pisau kapan nyampainya ke dalam ini? Pernah kita begitu? Pernah. Kita digigit nyamuk aja garuknya repot luar biasa. Betul nggak? Tuh, model kayak kita masuk surga, pantas emang? Pantas apa kagak? Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Lah, emang surga punya bapak moyang lu apa? Surga itu masuk ke dalam surga dengan nilai. Gak ada orang masuk surga dengan sendiri dirinya. Orang masuk surga itu pakai nilai. Nilainya apa? Yang pertama, kita kalau urusan masalah ibadah udah blow on lah kita lah. Udah masalah ibadah blow on. Allahu Akbar. Padahal kita udah janji tuh. Kita udah pasrahin diri sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mama lillahi rabbil. Kunci motor nempel di motor, kita ingat. Betul nggak? Kompor belum dimatiin, kita ingat. Kira-kira yang begini sholatnya diterima apa kagak? Jadi selama ini kita sholat percuma gitu, percuma. Tapi saya minta, saya yakin, hakul yakin demi Allah, sholat kita selama ini pasti diterima oleh Allah. Pasti. Kenapa? Karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi kasih keringanan lewat Allah ini memberikan keringanan. Dalam keadaan ibadah kita ada sunnah di dalamnya, sunnah Nabi. Ini yang akan memberatkan kita kelak di yaumil kiamah. Ada sunnah di dalam sholat, jangan ditinggalin, dibaca, dilakukan. Kenapa? Karena ini nilai plus. Sampai-sampai perkataan para salaf, orang yang sholat cuman rukunnya doang, sunnahnya ditinggalin, ibaratnya dia pakai peci, pakai koko tapi nggak pakai kain. Paham ya? Telanjang, bawahnya telanjang. Malu nggak? Malu nggak?
Jalanin sunnahnya. Kenapa? Karena ini yang bisa nambal semua kekurangan kita di hadapan Allah. Kadang kita minta surga, minta sama Allah. Ini yang paling sering kita minta. Ya Allah, panjangkan umur aing. Betul. Betul. Mau umur panjang, mau? Mau umur panjang? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, gelinding sendiri. Mau begitu, mau? Minta panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Itu yang diminta. Dua lagi, ya Allah, minta lobakan rezeki aing. Lah, nganggur minta rezeki banyak. Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan rezeki kami yang banyak. Amin gitu. Alah, lu amin aja kudu disuruh. Ya Allah, berikan rezeki kami yang banyak. Begitu sampai rumah, buka pintu, ketiban duit. Kaget orang, duit sekamar. Kaget nggak? Kena jantung, Pak. Manfaat rezekinya. Minta rezekinya apa? Ya Allah, berikan rezeki kami yang banyak, yang berkah, untuk makin taat ibadah kepada Allah. Tuh, ini minta rezeki banyak, rezeki banyak. Emang rezeki kita banyak buat apaan sih? Buat apa? Buat ibadah. Bohong. Begitu ngelihat duit, ya semuanya dibeli. Tanah, rumah, mobil, semua dibeli. Urusan apa katanya? Nyandung apa? Dapat bahasa lagi aing. Nyandung ya. Bu, emang bapak nggak boleh kawin lagi? Nggak boleh? Boleh. Istri soleha tuh istri siapa itu? Bapak diketarain, Pak. Bu, sholat itu siapa yang perintahin? Ada di dalam Al-Quran enggak? Zakat siapa yang perintahin? Ada di dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan? Ada di dalam Al-Quran? Siapa yang perintahin? Pergi haji jika mampu? Ada enggak? Di dalam Al-Quran ada? Siapa yang perintahin? Nikah 2, 3, 4 ada nggak di Al-Quran? Lu diam. Ibu, nih yang begini gue sedep nih. Bu, nikah 2, 3, 4 di Al-Quran ada nggak? Urusan ibu nggak ngebolehin, kenapa? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Tenang Pak, gue belain lu. Nah, Bu, ibu duduk di kursinya kakinya 4 apa 1? 2. Serem juga lu main sirkus. Bangku kakinya 2 apa 1? Oh 4, tadi bilang 2. Bapak, Pak, itu kursi kakinya berapa Pak? Nggak goyang nggak? Tegep. Kursi aja 4 tegep, gimana istri Pak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, mau diluasin rezeki, suruh bapak kawin lagi. Betul nggak Pak? Gue belain lu. Saya ngelihat bapak dari tadi ngeliatin tenda aja, ya Allah. Berasa panggung kayak pelaminan. Bu, ilmu itu tinggi Bu. Di dalam kehidupan Nabi udah ngajarin kita tuh banyak ilmu. Banyak ilmu. Dari mulai kehidupan kita, ya, kehidupan kita sehari-hari ada ilmunya. Rumah tangga ada ilmunya. Setiap ilmu itu datang keluar dari siapa? Guru. Ngaji nggak? Oi, ngaji nggak? Ini kayaknya gue nggak bakal diundang lagi nih kemarin nih. Ngaji Bu? Seneng dapat ilmu? Praktekin dong.
Setuju nggak Pak? Tenang Pak, tenang. Cicing baik, cicing. Selangkah lagi Pak. Selangkah. Bu, kalau sudah dikerjakan ilmunya, berarti ibu tanda-tanda orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Bapak boleh kawin lagi? Maaf Pak, istiqomah. Ilmu di dalam rumah tangga ada, ilmu di dalam kehidupan ada. Nabi Muhammad SAW ngajarin kita. Bapak pendidikan terbaik Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Segala lini, segala tempat, segala kebentuk apapun di dunia ini ilmunya ada lewat Nabi Muhammad SAW. Ibu mau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ikutin ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bapak mau jadi manusia yang akan dibebaskan kelak di yaumil qiyamah, soal masalah istri, masalah anak mau dibebasin, ada ilmunya daripada Nabi Muhammad SAW. Ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Bagaimana seorang lelaki, seorang suami, kalau istrinya tidak terdidik di dalam ilmu agama, bagaimana dapat mencetak putra putri yang soleh-soleha? Jika seorang istri tidak mengerti ilmu agama, bagaimana dia dapat mengajarkan putra putrinya menjadi putra putri yang soleh-soleha? Seorang anak tidak terdidik di dalam ilmu agama, bagaimana caranya ini anak setelah meninggalnya orang tua dapat mengirimkan doa? Ilmu ini tinggi, ilmu ini sangat besar. Saat Nabi diturunkan ayat pertama apa? Iqra. Bacalah, berarti setiap manusia wajib menuntut ilmu. Baca, tahu bagaimana ilmunya, baru bisa melaksanakannya. Betul nggak? Bu, ibu, sayang. Enak dipanggil sayang. Sekarang saya mau tanya, ibu ngedenger dipanggil sayang senang, ibu manggil bapak siapa? Jawab yang benar, jawab yang benar. Ibu ngedengar saya manggil sayang, enak didengarnya. Enak didengarnya. Ibu manggil bapak siapa? Sia. Manehna. Bapakna budak. PA. Kalau ibu dipanggil sayang mau, dipanggil sayang suka, contohin ke suami dong. Itu ada ilmunya. Panggilan orang tua, panggilan anak untuk orang tua jangan dipakai di dalam rumah tangga. Papa, mama, ibu, bapak, ayah, bunda, jangan. Cukup anak yang manggil suami istri tersebut. Anak manggil kita ibu, bapak, nggak mungkin anak manggil lek, alek. Kan nggak mungkin. Panggilannya itu tanda penghormatan. Kalau ibu hormat sama suami, panggilan juga mesti panggilan sayang, cinta, sweetie. Lah, begitu kan Pak? Betul nggak Pak? Seneng nggak Bapak kalau dipanggil sayang? Kalau saya manggil Bapak sayang, kan gue mencong. LGBT lah gua. Saya manggil ibu sayang itu wajar karena beda mahram. Kalau ini manggil sayang di Habib belok. Emang lagi musim tuh kiai lagi gitu-gitu tuh, hati-hati laki-laki. Lu jadi orang yang gagah. Gemulai banget lu. Bener kiai. Saya demi Allah kiai ya, Jakarta apalagi banyaknya luar biasa. Saya bukan masalah dia mau lo suka laki sama laki sih urusan dia sama Allah ya, tapi kita khawatir kan keturunan kita sama matinya bagaimana. Lu laki tapi lu pakai kerudung. Kalau laki panggilannya apa? Di dalam doa Allahumma fir warham, itu laki-laki kan? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Kalau yang perempuan mati Allahumma fir warhamha wa'afiha. Tuh coba kalau yang laki kagak, perempuan kagak, doanya gimana?
Allahumma firlahuha warhamhuha gitu. Perempuan titelnya saat meninggal titelnya apa? Almarhumah. Yang laki-laki, nah kalau banci aluminium. La ilaha illallah, kok ada ya model begini ya? Hati-hati ya Bu, Pak, hati-hati didik anak-anak kita. Jangan ngerasa kalau anak udah di dalam rumah tuh aman. Jangan. Ini handphone bisa ngejelajah dunia, Pak. Bu, ini handphone bisa ngejelajah dunia. Bib, anak saya mah di dalam kamar aja. Iyalah, antang orang handphone ada di tangannya. Ini yang bahaya. Bu, yang paling sering hidup di dalam rumah sama anak ibu apa bapak? Berarti pendidikan yang paling banyak lewat siapa? Ibu. Yang banyak bicara bapak. Kalau ibu disebut di dalam Al-Quran cuma 2 kali, Pak. Untuk mendidik anak 2 kali disebut di Al-Quran. Bapak disebut 14 kali. Buat apa? Mendidik anaknya. Jangan semuanya dipasrahin ke ibu. Nyuci ibu, nyetrika ibu, ngepel ibu. Betul, Bu? Pak, maaf Pak, biar senang dulu. Habis ini balik lagi Pak, tenang. Pak, banyakin duduk ngobrol sama anak Pak. Jangan semuanya serba ibu. Ibu pagi ngelayanin anak berangkat sekolah, begitu siang masak ngelayanin bapak, begitu malam ronda. Betul nggak? Jadi perempuan bapak nggak bakal sanggup Pak. Demi Allah nggak bakal sanggup. Bapak boleh angkat bertonton. Ini son. Bapak angkat kuat, perempuan kuat. Nggak bakal kuat. Pak, perempuan itu seorang wanita. Ini, nak ambil wudhu seperti ini. Nak, apa yang kamu ketahui hari ini? Tanya. Jangan semuanya disalahin ibu Pak. Jujur, saya pernah ngelakuin Pak. Waktu saya Pak berangkat, tahu Tanah Abang, tahu ibu ya? Oh, kalau Tanah Abang mah ibu-ibu ma'ruf, tahu betul kalau Tanah Abang, apalagi tukang ngabisin duit laki sih. Jalan ke Tanah Abang Pak, saya bawa anak saya pagi, saat itu umurnya 8 bulan Pak. 8 bulan saya gendong Pak, 5 menit pindah kanan, 5 menit pindah kiri, 5 menit pindah lagi kanan Pak, bulak balik nggak kuat. Saya panggil istri, nih yang sini, maaf Bu, saya dipanggil istri sayang dan saya manggil istri sayang. Lah bener-bener Pak, maaf, lah gimana orang nggak sayang orang modelnya begini? Lah bini-bini gua kenapa lu yang sewot? Saya panggil yang sini, kenapa? Ini digendong pagi ini nggak kuat berat, nggak kuat Pak. Total paling lama laki-laki gendong anak 15 menit sampai 20 menit, selebihnya nggak bakal kuat. Nggak percaya, coba besok gendong ibu. Begitu digendong nih Pak sama istri, taruh di pinggang, tangan kiri diganda tangan satu Pak. Tangan kanan ngapain? Milih baju. Tuh, kehebatan seorang perempuan. Bu, Anda luar biasa. Sallu ala Muhammad. Itu udah nih saya banggain ya, besok undang lagi ya. Didik Pak anak-anaknya, diajarin yang baik. Itu masalah anak, masalah istri Bapak juga harus tegas Pak. Bapak sebagai kepala rumah tangga wajib nuntun istri. Bu, selama ini dididik di dalam agama enggak? Jawab. Dididik nggak? Dijalanin nggak? Betul Pak enggak? Bu, ini ilmu lagi nih. Ini saya kalau udah ceramah nggak tahu waktu nih. Sampai jam berapa kita? Saya kalau udah anak ceramah bisa sampai tarhim loh. Sampai jam 4 mau? Kuat nggak? Gue emang nggak. Bu, di neraka banyaknya laki apa perempuan?
Lu sadar tuh. Orang Kawali mah luar biasa, perempuannya tahu neraka buat siapa? Perempuan. Laki-laki mah ahli sorga, Bu. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Apalagi model-model yang begini, ya. Yang begini mah orang sorga nih, laki-laki pasti ahli sorga. Lu nggak lu. Laki-laki paling banyak di sorga. Kenapa? Tertindas oleh istri. Tuh lihat mukanya pada sembep aja mukanya. Bapak dicurahin, Pak, jangan didiemin. Itu bisa jadi bom waktu dalam rumah tangga. Bu, oi, mulai dari panggilan ke suami tuh sayang, cinta, sweetie, beb, oi, beb, ya. Apa lagi? Ayang, ya Allah, makasih Neng. Aku juga ayang. Apa? Ayang. Lu ngapa kejepit? Yang terakhir, my love. Kayak merek spray. Panggilan sayang itu rumah tangga buat jadi ngawetin. Ini ilmu loh. Semua di dalam kehidupan ada ilmunya. Bu, kalau suami minta sesuatu apapun, ibu turutin nggak? Hah? Gila, nekat banget tuh ibu. Jawabannya enggak. Astagfirullahaladzim. Nih saya ngomong begini nih, saya mau serius tapi santai. Ini saya benar-benar, saya mau kayak gini. Kenapa? Karena yang begini pasti bakal masuk ke isi kepalanya. Dikasih dalil sama hadis, Pak, ngebul kepala orang, Pak. Betul. Saya mau tanya lagi, sekali lagi. Ibu pernah dandan? Pernah dandan, Bu? Kemana? Kondangan. Di depan suami pernah dandan? Pak, jelasin, itu ilmu, Pak. Bu, suami itu bukan ATM. Tiap ngomong, Pak, duit. Sekali, dua kali, enak. 3 kali, bisa ribut rumah tangga. Dikasih nafkah nggak ibu? Dikasih nafkah nggak? Dijajanin nggak? Dibelanjain nggak? Ibu pernah ngasih apa buat bapak? Bu, saya cuman mau ngasih tahu bapak, maafin saya ya Pak ya. Maafin ya Pak, saya ngomong begini demi Allah, saya cinta sama wanita. Cinta luar biasa. Lah iyalah, mak gue perempuan kan. Istri saya perempuan apa laki? Perempuan lah, makanya saya cinta sama perempuan. Kalau saya cinta sama bapak namanya homo. Bu, jangan dandan depan suami. Bu, rahmat Allah turun. Dosa ibu diilangin sama Allah. Tuh kalau ibu niat dandan buat suami. Bib, saya udah berusaha dandan, saya dikatain ondel-ondel. Biarin aja, yang penting berusaha dulu. Minta duit, apalagi Pak, ini saya paling gedek kalau udah ngeliat perempuan pakai lipstik dikorek-korek depan suami, Pak. Betul nggak, Pak? Kita ngeliatnya cuma begitu doang tuh, sampai dia ngomong, yang beak. Bapak, Bu, dengar, kalau saat ibu minta, bapak cuma ada rezekinya sedikit, ambil. Alhamdulillah. Beli lipstik berapa harganya? 125. Ambil kalau dikasih 3.000. Ambil, Bu. Ambil, itu rezeki suami yang halal daripada 125 tapi haram. Pilih mana? Haram tapi ambil 3.000-nya, jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Lah merah-merah juga itu bibir. Yang penting dengan niat untuk nyenengin suami. Bu, di dalam dunia ini perempuan banyak masalahnya, banyak. Hati-hatinya banyak, luar biasa. Sampai malaikat Jibril berdoa kepada Allah, Pak.
Di dalam salah satu riwayat, Nabi dijegat sama malaikat Jibril. Saat turun dari mimbar khatibnya Idul Fitri, beliau dikatakan, "Wahai Rasulullah, tolong aminkan doaku." "Baik wahai Jibril, apa doamu?" "Ya Rabbi, jangan kau terima amal ibadah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya." Itu yang pertama. Doa anak, jika ada seorang anak yang ahli ibadah, dia durhaka kepada orang tua. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? "Sebanyak apapun uang kalian, wahai anak, engkau memberikan nafkah, engkau memberangkatkan haji orang tuamu, dari mulai negerimu sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negerimu, engkau membuat hati orang tua terluka sampai mengeluarkan air mata, hati-hati, surga haram untuk anak tersebut." Hati-hati sama orang tua, jangan main-main. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu, bapak, ibu nyaut pak, kalau suami yang durhaka, hadisnya nggak sampai situ. Hadisnya cuma sampai istrian. Kalau perempuan, laki-laki mah baik, insya Allah. Baik, ini orang-orang baik semuanya. Yang perempuan yang masih tanda tanya. Bu, Bib, emang ciri-ciri seorang istri yang durhaka bagaimana sih, Bib? Kalau ngomong melotot-melotot sama suami, itu durhaka. Ngomong lebih tinggi nadanya daripada suami, itu durhaka. Ini yang paling bahaya nih, Bu. Bu, sekarang ibu pada pakai kerudung cantik-cantik, bagus-bagus banget. Besok nyapu depan rumah, buka itu jilbab, kemana? Hoi, kemana? Bu, tahu satu helai rambut wanita bisa memasukkan 4 orang laki-laki ke dalam neraka jahanam. Satu rambut wanita yang terlihat bukan mahramnya, satu dapat memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Yang pertama, ayahnya. Yang kedua, pamannya. Yang ketiga, suaminya. Yang keempat, anak laki-lakinya. Besok kalau mau nyapu di depan rumah pakai kerudung PA. Pak, maaf, Bapak, saya cuma mau ngasih tahu, Bapak nggak boleh diem kalau ngelihat istri. Bapak harus punya cemburu. Harus punya cemburu. Ya udah, lebih parah orang di dalam rumah nggak boleh, di luar rumah nggak boleh. Nyapu di teras rumah, tutup auratnya, pakai yang panjang. Jangan sampai terlihat rambut. Ini udara makhluknya Allah. Daun adalah makhluknya Allah. Pasir makhluknya Allah. Debu makhluknya Allah. Mereka akan bersaksi di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Hati-hati. Bu, baik-baik sama bapak ya. Insya mudah-mudahan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nuntut ilmu yang banyak, kemana aja cari guru-gurunya ya. Sahibul Khal ini ngedidik kita dengan penuh keikhlasan. Terima ilmunya dengan ikhlas, bagikan juga dengan penuh keikhlasan. Dan saya juga khawatirin, saya cuman punya amanah. Wahai para alim ulama, wahai para ustadz, wahai para kiai, para ustadzah, jangan sombong, jangan sombong, jangan. Kenapa? Sombong itu milik Allah. Sombong itu milik Allah, punyanya Allah. Iblis pakai kesombongan, Allah murka, dikeluarin dia dari surganya Allah. Kita dicium tangan kita sama santri, kita dicium tangan kita sama santriwati. Wallahi bukan kita yang dihargain, bukan kita, diri kita yang dihormatin, bukan, karena kita membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Segitu Allah jadikan kita dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah buang kesombongan daripada diri kita. Mudah-mudahan Allah tauhid segala bentuk kesombongan pada diri kita. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang pertama, ilmu dituntut, iya, tapi yang wajib akhlak yang pertama. Yang kedua, ilmu cari kemana aja, cari. Yang ketiga, ini yang terakhir, ingat kematian kapan datangnya, itu bisa kapanpun kedatangan kematian tersebut, nggak tunggu tua. Allah udah ngirimin lewat Nabi bahwa kematian itu ada tanda-tandanya. Bib, emang mau mati ada tanda-tandanya? Ada.
Ada nggak yang di sini umur 60 tahun? Banyak. 3 tahun lagi. Lah saya bukan nyumpain Nabi meninggal di dalam sirah berapa umurnya? 63. Berarti sisanya berapa tahun lagi? Baik-baik dah. 3 tahun berlakuan baik dah. Yang 63 ada nggak? Yang 63 ada. Tinggal dicabut si keringnya. Kalau itu kan masalah umur, saya mau tanya. Allah berfirman di dalam firman-Nya dikatakan kullu nafsin dha'iqatun, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan. Tuh lihat. Yang di dalam kandungan bisa mati. Yang baru lahir bisa mati. Yang masih muda, yang udah tua, apalagi. Ya kan? Ayo gapai, gapai. Ingat, Allah titipin kita Rajab, Sya'ban, Ramadan sampai ketemu Syawal. Inilah Allah menginginkan bahwa kita disucikan oleh Allah. Ingin dikembalikan ke hadapan Allah dalam keadaan suci. Kita keluar ke dunia ini dalam keadaan suci, maka kembalilah kepada Allah dalam keadaan. Contoh, saya pinjam cangkir sama bapak sama ibu, kira-kira saya dikasih cangkir yang bersih apa yang kotor? Saya pakai bikin kopi, begitu udah bikin kopi, besoknya saya pulangin, saya belum cuci, saya kasih kotor-kotor, marah nggak? Marah nggak? Lu jangan lihat buah Habibnya dong. Jadi manusia kira-kira kalau dikasih kotor balikin kotor, marah apa nggak? Marahlah, manusiawi kok. Begitupun keinginan Allah. Saat kita datangnya bulan Ramadan, kita kembali dalam keadaan fitrah, maka kembalilah kepada Allah dalam keadaan suci. Ini yang diinginkan oleh Allah. Nabi lihat, minta maaf, minta ridha. Kita tahu orang-orang tua kita terdahulu, mereka sudah mendapatkan jaminan, mereka dengan ibadah mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah, di hadapan Nabi. Dengan bangga mereka membawa pikulan-pikulan amaliyah di dalam kehidupannya, dalam sholat malamnya, dalam tahajudnya, dalam zakatnya. Mereka membawa pikulan-pikulan amal di hadapan Nabi, diperiksa. Lalu Nabi tersenyum mengatakan, ya Rabbi, ini adalah umatku. Dengan bangga Nabi mengatakan, ini fungsi Habibika Syafi'il Musyaffa. Sampai-sampai apa yang kita akan lakukan sampai saat ini, banyak umat Nabi yang banyak melakukan dosa, tutup mata dengan perbuatan dosa. Ini hati-hati. Jika yang dahulu membawa amaliyah kebaikan, dengan bangga Nabi Muhammad memperkenalkan kepada Allah, ini adalah umatku. Tapi di akhir zaman seperti ini, tidak lagi pada segan membawa pikulan-pikulan dosa ke hadapan Allah, diperiksa oleh Nabi sampai mengeluarkan air mata Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, tapi di akhir zaman umat Nabi sudah tidak lagi melemparkan dengan kotoran dan bebatuan, melainkan ambil kotoran dosa dilemparkan ke wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Siapa yang bisa membantu kita di padang mahsyar? Siapa yang bisa membantu kita di liang lahat? Melainkan ini yang kita butuhkan. Selain amaliyah di dalam kehidupan kita, syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita butuhkan. Jangan anggap remeh masalah syafaat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada di dalam satu kisah, Nabi Muhammad SAW baru tertidur, masuk ke dalam rumah bersama Siti Aisyah. Tertidur Nabi, saat ingin memejamkan mata, Siti Aisyah jauh lebih dulu tidur. Beliau nggak sampai memejamkan mata, beliau bangun keluar dari rumah. Siti Aisyah bangun melihat Nabi udah nggak ada di sampingnya, dicari Rasulullah di mana. Ternyata Nabi ada di dalam masjid. Nabi sedang menangis, sedang sujud, terus sholat berapa rakaat yang telah dilakukan. Ditungguin sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, sampai terdengar azan. Nabi baru selesai di dalam sholatnya. Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan Habibullah, wahai kekasih Allah? Istirahatkan sejenak jasadmu, ibadahmu sudah banyak. Tunggu, istirahat sebentar, pejamkan matamu. Tidakkah engkau lelah ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ya Aisyah, jika Muhammad tertidur, bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil kiamat? Wahai Aisyah, jika Muhammad tertidur, bagaimana nasib umat Muhammad di padang mahsyar? Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Tidak lepas setiap malam 1000 rakaat salat taubat aku
panjatkan ke hadapan Allah. 1000 rakaat salat taubat ke hadapan Allah. Sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau orang yang maksum, engkau tidak ditempel dosa, engkau tidak mendapatkan dosa, engkau adalah penghuni surganya Allah. Lalu untuk apa salat taubatmu begitu banyak di dalam bilangannya? Ya Aisyah, ya Aisyah, aku banyak di dalam bilangan salat di dalam salat taubatku. Aku berharap kepada Allah di akhir zaman, jika ada umatku yang mereka kembali kepada Allah, belum sempat bertaubat kepada Allah, aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku, kata Nabi. Kita yang bikin dosa, Nabi yang taubat. Kita yang bikin dosa, Nabi yang bermunajat. La ilaha illallah. Cukup bikin hati sedih Nabi Muhammad SAW. Cukup kita mudah membuat malu Nabi Muhammad SAW. Jadikan diri kita sebagai ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada harapan bagi kita. Setiap hal kelakuan di dalam kewajiban, nol di hadapan Allah. Tapi ingat, setiap cinta yang kita sampaikan kepada Nabi pasti akan diterima oleh Nabi dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita minta kepada Allah di malam ini, kita keluar dari tempat ini menjadi hamba yang diterima taubatnya di hadapan Allah. Kita minta kepada Allah, kita dijadikan sebagai hamba yang taat ibadah kepada Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan kita mengemburukan jembut nama Allah, dengan kesucian, dengan kemuliaan nama Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Walillahi asmaul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah 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 ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, betapa agungnya namamu ya Allah, betapa mulianya namamu ya Allah. Wahai Rabbi, dosa apa lisan kami ini ya Rabb? Sudah lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Wahai Rabbi, sebesar apa dosa yang ada di lisan kami ini ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak berbuat dosa di hadapan-Mu. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak lalai di hadapan-Mu. Sadar diri ini banyak melupakan-Mu ya Allah. Tidak jarang kami berbuat durhaka di atas bumi-Mu. Wahai Rabbi,
Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni segala bentuk kekhilafan kami ya Allah. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Jangan Kau hinakan kami di dunia ini ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, malu rasa hati ini menengadahkan tangan di hadapan-Mu ya Rabb. Malu karena banyaknya perbuatan dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu ya Allah. Sadar diri ini banyak lupa kepada-Mu, tapi sungguh Kau tak pernah lupa memberikan kami rezeki di dalam setiap keharian. Sadar diri ini banyak lalai kepada-Mu, tapi Kau tak pernah lalai memberikan kasih sayang-Mu kepada kami, memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Wahai Rabbi, lama mata ini tidak mengeluarkan air mata di hadapan-Mu. Izinkan malam ini Kau keluarkan air mata kami di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, jika Kau matikan kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup. Kami tidak akan sanggup merasakan siksaan daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka Jahannam. Ampuni kami ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat terakhir di dalam hidup kami. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ini adalah cita-cita terbesar kami di hadapan-Mu ya Rabb. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, jangan Kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini ya Allah. Jangan Kau siksa kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, biarkan kami yang menanggung dosa daripada kedua orang tua kami. Jangan Kau titipkan kepada mereka ya Allah. Mereka orang tua kami telah baik dan benar mendidik kami dalam agama di hadapan-Mu.
Kami harus beribadah di hadapan-Mu. Segala bentuk syariat telah dididik kami daripada kedua orang tua kami. Tapi memang kami yang lalai kepada-Mu ya Rabb. Jangan Kau salahkan kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, di malam ini banyak yang bermaksiat kepada-Mu. Engkau kabulkan mereka dengan kemaksiatan mereka ya Rabb. Engkau kabulkan mereka dengan zinahnya mereka. Engkau kabulkan mereka dengan minum-minuman khamar mereka. Mereka yang bermaksiat Engkau kabulkan di dalam kemaksiatan. Bagaimana kami di malam ini yang sedang menengadakan tangan di hadapan-Mu dengan menyebut dan mengagungkan nama-Mu, mengharap taubat kami diterima oleh-Mu ya Rabb. Bukankah kami yang lebih berhak Engkau kabulkan ya Allah? Terima taubat kami ya Rabb. Terima taubat kami ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka dengan kegelapan di alam kubur mereka ya Rabb. Terangkan kubur mereka dengan rahmat dari-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka dengan kesendiriannya. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, jangan Kau jadikan kami anak yang durhaka ya Allah. Izinkan kami menjaga kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam. Jangan Kau jadikan kami sebagai anak yang durhaka, yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahanam. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai masuknya ke dalam syurga-Mu. Wahai Rabbi, bukan karena kenikmatan dan kesenangan semata dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Wahai Rabbi, kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu karena ada nama yang berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Karena ada manusia yang Kau cintai dan dia mencintai kami ya Rabb. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami ya Allah. Jangan Kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah. Wahai Rabbi, izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, kumpulkan kami bersama keluarga, guru, anak-anak kami di dalam syurga-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, bagi guru-guru kami, panjangkan umur mereka ya Allah. Berikan kesehatan kepada guru-guru kami ya Allah. Jaga guru-guru kami ya Allah. Bagi guru-guru kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka. Berkahi kehidupan akhirat mereka ya Allah. Kumpulkan mereka di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami kurang di dalam rezeki kami, buka pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami agar kami dapat mudah beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang belum mendapatkan jodoh, berikan kami jodoh yang saleh-saleh.
yang kami telah berjumpa dengan jodoh kami. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah Engkau berikan kami dengan jodoh yang sempurna, berikanlah kami keturunan yang saleh-saleha. Ya Rabbi, ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kami ini, ya Allah. Ya Allah, kepada sahibul khal, teruntuk untuk sahibul khal Kiai Haji Muhammad Idi Khalidin dan Ibu Haja Juriyah binti Suhaimi, kita minta kepada Allah, ya Allah, berkah beliau-beliaulah kami terdidik sampai seperti ini. Berkah beliau-beliaulah kami bisa beribadah dan tahu bagaimana cara ibadah di hadapan-Mu, ya Allah. Dengan wasilah di malam ini kami memperingati khaul daripada guru-guru kami, ya Allah, terangkan kuburnya, ya Rabb. Ya Allah, selamatkan beliau-beliau, sampaikan beliau duduk bersama Sayyiduna Muhammad. Al-Fatihah bil qabul wa tamamu kulli sirr wa ila hadratir Rasul bi sirril Fatihah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لحنا حق وعليها نموت وعليها نبقى إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nabi SAW dalam hadis beliau mengatakan, jika menutup sesuatu dengan doa maka jangan lupa membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali. Maka kita minta kepada Allah berkah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Semua doa kita diijabah oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa Anta ni'mal mu'in. فليس نرجو سواك فضلك إلهي ذاك قبل الفنا والحلا يا الله يا جاهي طه الرسول جب ربنا في القبول وحب لنا كل سول رب استجب للأمين.
أنت السميع الكريم ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام وصحبه والتابعين فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البأل الشفاعة يا البأل الشفاعة يا البأل الشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة يا كريم آلها يا كريم آلها يا كريم آلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحمد يا كاشف الغم يا من لأبدي الفل ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.